Saya Vina. Dan di episode hari ini kita berdua mau membahas lebih jauh tentang perceiving function ya. Nah, kalau minggu lalu kita udah ngebahas tentang judging function atau gimana kita memproses suatu informasi, lalu bagaimana kita membuat keputusan, hari ini kita mau bahas tentang perceiving function. Perceiving function itu gimana caranya sih kita menerima suatu informasi dan mengelompokkan informasi tersebut ke kelompoknya masing-masing, seperti itu. Untuk kalian yang tahu dan belum tahu nih, perceiving function itu ada dua. Ada yang namanya sensing dan intuitive. Hari ini kita mau membahas perbedaannya antara sensing dan intuitive. Nah, untuk kalian nih yang belum tahu, aku itu tipe intuitif, sedangkan Vina itu tipe sensing. Jadi hari ini kalian akan mengetahui lebih dalam mengenai intuitif dan sensing. Tapi aku mau memperingatkan kalian juga bahwa enggak semua orang berdasarkan stereotipnya. Begitu juga mungkin ada informasi nanti yang kita berikan atau kita share, tapi menurut kalian ada loh lebih dari itu perbedaannya, ya nggak apa-apa. Kalian berbagi aja sama kita gitu kan, karena kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, kalau menurut Vina sendiri nih, apa sih perbedaan yang kita miliki? Walaupun kalau kalian lihat nih kita mungkin kelihatan sama gitu ya, tapi ternyata kita tuh sangat berbeda. Dengan dia yang tipe sensing, aku yang tipe intuitif. Kalau Vina sendiri, menurut kamu perbedaannya kita apa sih yang paling menonjol gitu kelihatan? Kalau paling menonjol buat aku itu, kamu itu jauh lebih imajinatif. Apa ya? Mungkin lebih ke arah orang yang eh, hidupnya di kepala gitu. Kalau aku itu semua berdasarkan realita. Jadi lebih terkesannya apa ya? Realistis banget lah orangnya gitu loh. Kalau kita bisa bahas lebih lanjut nih, poin yang dibicarakan Vina gitu ya. Memang aku sebagai intuitif itu jauh lebih imajinatif dari Vina gitu ya. Terkadang aku itu suka yang namanya mungkin yang orang tahu tuh daydreaming. Nah, aku tuh suka daydreaming a lot. Tapi bukan berarti aku orangnya yang kayak nggak sama sekali melihat realita, itu enggak gitu. Karena ya balik lagi kita sebenarnya kan mempunyai tipe apa mempunyai fungsi intuitif dan sensing. Cuma yang mana lebih dominan aja gitu. Tuh. Nah, kalau yang tadi bilang juga karena aku imajinatif, kalau aku boleh sampaikan lebih lanjut ya, karena aku imajinatif, aku itu jauh lebih spekulatif orangnya. Jadi kayak, oh ini bisa juga nih kejadian, atau ini juga bisa kejadian. Jadi banyak poin yang aku tambah-tambahin di dalam itu gitu loh. Nah kalau Vina mungkin terkesannya lebih ke arah yang ada depan mata kali ya. Sangat. Karena apa ya? Kalau aku itu tipe orangnya semua tuh yang apa yang aku bisa rasain gitu. Jadi boleh bilang kit mungkin nggak semua tipe sensing lah ya, karena nggak semua orang indranya tuh tajam. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih menggunakan semua indera aku gitu untuk menerima semua informasi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya contoh aku dengerin lagu atau apa gitu, aku lebih tahu, oh ini kayaknya lagunya lebih cepat deh, kayaknya lebih lambat deh, kayak gitu. Jadi kayak oh, aku tuh tahu kira-kira ada bedanya kayak gitu. Berarti informasi atau jatuhnya informasi kali ya. Nah, Informasi yang kamu informasi. terima dengan indranya, kamu Hmm, lebih awas jatuhnya ya. Kamu iya. lebih detail, lebih mengetahui perbedaan-perbedaan. Selain itu, kalau yang tadi Vina bilang juga kalau nggak salah tadi kamu ada sempat bilang kalau kamu lebih fokus kepada realita gitu ya. Nah, mungkin kalau di sini kalau kita bahas lebih lanjut, realitanya itu seperti apa sih? Maksudnya apakah di masa yang sekarang ini atau kamu berpikir juga sejauh ke depan gitu? Hmm, jadi gini ya, most of the times itu aku bener-bener yang kayak udah jalanin aja nggak usah mikir yang kayak ke depannya nanti gimana kayak gitu. Jadi bener-bener yang sekarang aja, present momennya aja yang dipikirin gitu loh. Aku nggak pernah mikir yang kayak ke belakang atau ke depan. Kayak
Kayak misal contoh gitu ya, kayak aku misal nih ngomong sama kamu gitu. Kadang tuh kamu suka yang kayak, tapi kan dulu tuh begini-begini gini loh. Atau nanti bisa begini-begini begini. Kalau aku tuh nggak bisa kayak gitu. Aku bakal lebih ke arah yang kayak, ya yang sekarang aja jalani kenapa harus dibahas lagi atau kenapa harus mikirin ke depannya nanti gimana gitu loh. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar udah yang sekarang gitu loh. Kalau buat aku ya mungkin perbedaannya, mungkin aku juga bisa ngelihat yang sekarang, tapi aku lebih mikir kayak, oh ke depannya bisa seperti apa nih. Nah, ini jadi kayak poin selanjutnya kali ya. Hmm. Aku itu lebih fokus kepada posibilitas yang ada ke depannya. Jadi dari situasi tersebut, informasi tersebut, ke depannya kira-kira seperti apa? Idenya bisa seperti apa? Ya, jadi semua tentang posibilitas baru gitu. Nah, berarti kalau misalkan kayak kamu ya yang tipe sensing mungkin nggak mikir posibilitas ke depan kali ya. Mungkin bisa melihat posibilitas ke masa itu, tapi nggak sejauh ke depan kali ya. Gitu kah maksudnya? Kurang lebihnya lah ya. Bukan berarti kita nggak ngelihat ke depannya nanti bisa gimana gimana enggak juga gitu loh. Tapi lebih ke arah untuk mengambil suatu tindakan kita tuh lebih ke arah yang kayak ya udah yang sekarang kita maunya apa, ayo gitu loh, kayak gitu. Hmm. Jadi kayak mungkin kalau orang bilang tuh yang kayak ke sana tuh terlalu berani ngambil resiko gitu loh, yang padahal kayak nanti ke depannya nih bisa aneh-aneh nih jadinya. Tapi kalau aku lebih ke arah yang kayak yang sekarang, aku fokus sekarang, aku lakuin apa yang sekarang. Ke depannya mungkin aku tahu apa yang akan terjadi, tapi aku lebih ke arah yang kayak yang penting gue jalanin dulu gitu aja. Yang ke depannya nanti jadinya kayak gimana ya nanti itu urusan nanti kayak gitu. Tadi ada satu kata sih yang menurut aku menarik ya. Itu menarik perhatian aku adalah setahu aku tipe sensing itu ya mereka lebih berhati-hati sih sebenarnya, tapi kamu malah bilang kamu lebih mengambil resiko gitu. Mungkin ini bedanya kali ya. Karena kalau misal sensing sendiri kan ada yang introvert, ada yang extrovert gitu kan. Mungkin tergantung dan nggak semua orang yang tipe sensing itu yang suka ambil resiko. Hmm. Jadi itu tergantung lah. Itu bisa dibahas nanti ya. Cuman kalau aku itu mungkin yang aku bisa tekanin adalah di sini tuh kayak aku itu lebih mikirin yang masa sekarang. Jadi ya apa ya, orang tuh mungkin ngelihatnya kayak ini orang aneh banget sih, nggak mau hati-hati gitu loh. Tapi yang padahal kita sendiri tuh yang penting ya udahlah ke depannya mungkin kayak gitu. Tapi ya udah yang sekarang gue mau jalanin ini ya jalanin aja kayak gitu. Hmm. Yang kayak pokoknya ikutin ininya kita sendiri lah istilah jatuhnya tuh kayak gitu. Bukan yang nggak mikirin sama sekali ke depannya bakal gimana, tapi lebih ke arah yang kayak pokoknya yang gue mau sekarang kayak gimana jalan. Yang jawab pilihan terbaik sekarang gimana jalan kayak gitu. Hmm. Berarti kembali lagi itu pembahasan yang nanti kali ya, karena lebih detail lagi Mm. itu jatuhnya. Tapi ya memang aku bisa ngerti juga sih. Mungkin untuk hal ini kalau aku secara pribadi, aku nggak bisa mengatakan ini untuk merepresent semua intuitive type. Tapi kalau aku kalau yang aku baca dan melihat diri aku sendiri, aku malah sebenarnya bisa dibilang sama dan nggak sama dengan kamu sih. Kalau kita baca di buku nih, semua tipe intuitif itu dibilangnya, mereka nggak terlalu suka resiko, mereka lebih Hmm. lebih idealis dibandingkan yang mengambil resiko gitu loh. Tapi kalau aku malah sebenarnya ini kembali lagi ke pembahasan yang agak dalam, tapi aku juga sebenarnya tipe orang yang ngambil resiko Hmm. gitu. Tapi nah ini pembahasan yang unik sih. Kayaknya harus punya videonya sendiri nanti karena Ya ini nanti ya. pembahasan yang akan panjang,
tapi sangat unik untuk dibicarakan. Kita ke poin selanjutnya deh. Nah, menurut kamu apalagi sih bedanya? Kalau aku secara pribadi, yang aku lihat dari semua intuitif ya, semua intuitif itu adalah mereka itu idealis. Kalau sensing type itu bisa nggak sih mereka dibilang idealis gitu? Karena kan mereka setelah mengambil experience mereka pasti kan ada kayak motivasi atau drive untuk kayak oh aku maunya seperti ini nih atau gimana gitu. Jujur kalau kalau aku ya, ini aku nggak bisa, sekali lagi nggak bisa menyamakan semua ya. Jadi kalau aku pribadi, aku itu dibilang idealis mungkin kali ya. Maksudnya ada di beberapa saat yang aku sendiri bisa ngerasa kayak aku tuh pengen apapun tuh perfect gitu. Hmm, Tapi tapi di satu sisi ya kembali lagi kita ngelihat, kalau aku selalu ngelihat realitanya. Kalau emang nggak bisa ya nggak bisa diapa-apain gitu loh. Jadi yang semua keputusan itu berdasarkan apa yang terjadi di kondisi sekarang. Jadi ya mungkin beda kali ya kalau misalnya kayak tadi kamu bilang kamu itu idealis di mana yang ya mungkin karena terlalu banyak yang kayak kamu pikirin kayak gitu-gitu. betul. Kalau kalau aku itu enggak. Ini mungkin inilah kenapa kadang tuh orang bilang aku tuh nggak mikir gitu orangnya. Soalnya kayak aku tuh lebih banyak tuh yang kayak ya ya sekarang kondisinya kayak gini, yang harus dijalanin kayak gini, kenapa harus mikirin aneh-aneh gitu loh, gitu. Jadi yang kayak Hmm. berdasarkan situasi sih kalau aku. Jadi nggak terkesan yang kayaknya gimana sih ya. Tapi itu satu poin yang unik sih ya. Kalau dibilang, oh si tipe intuitif berarti banyak mikir, Kak. Nggak juga Sebenarnya sih. enggak juga sih. Cuma mungkin di depannya kita akan terlihat seperti kita nggak mikir atau apa. Tapi di dalam diri kita, di dalam kepala kita, kita mempunyai pemikiran yang aktif gitu. Mau di gimanain gitu ya. Maksudnya ada aja pemikirannya yang aktif gitu. Hmm. Nah, mungkin jadinya itu ya. Jadi kayak apa sih? eh, karena aktifnya itu gitu ya kali ya. Karena aktifnya, jadi kita tuh lebih menginginkan sebuah inspirasi, ide-ide baru, kayak apa ya? Jadi membuat satu ide baru atau inspirasi, setelah itu kita mengapply itu atau apa nanti kita mendapatkan informasi baru lalu kita mengconnect lagi nih, kita Hmm. garis-garisin lagi oh ini bisa ke sini nih ini bisa ke sini nah nanti kita dapat imajinasi baru gitu loh dapat ide baru nah di situ Mungkin mungkin yang terkesan intuitif terlihatnya seperti banyak mikir banget deh gitu kali ya. hmm, tapi mungkin simpelnya lebih ke arah kalau kamu dan semua orang yang bisa merasakan si intuitif ini dan bisa relate dengan intuitif ini, mungkin lebih ke arah kalian itu apa ya, memikirkan banyak posibilitas gitu loh. Betul. Jadi di satu sisi untuk semua situasi yang akan terjadi ke depannya tuh udah terbayang. Jadi kayak bisa lebih hati-hati gitu kan. Jadi semuanya tuh udah ada jawabannya lah, nanti kalau misal kondisinya ke A, jawabannya A. Kondisinya ke B, jawabannya B. Kayak gitu. Jadi mungkin disitulah ide-ide baru itu suka terbentuk gitu loh. Karena kalian jadi udah tahu apa yang bakal terjadi, kira-kira kayak gimana, kekurangannya apa, kayak gitu-gitu. Jadi kayak suka yang tiba-tiba tuh kayak dapat ide-ide yang baru. Mungkin yang kalau orang bilang tuh yang kayak inovatif gitu ya. Hmm, bisa jadi kali ya kalau aku sendiri sebagai si intuitif aku itu lebih ke arah yang oh ide baru aku bisa connect kemana nih gitu Hmm, ide baru ini informasinya bisa disambung hal apa. Ide ini atau informasi ini bisa digali lebih dalam seperti apa.
gitu. Mungkin jadi sedikit inovatif kali ya di situ kali ya. Tapi jatuhnya malah aku menyadari bahwa semua tipe intuitif sedikit banyak itu perfeksionis jadinya. Iya, kalau kalau aku ngerasainnya kayak gitu ya. Kayak kadang-kadang kita ngobrol nih berdua gitu kan. Tapi kadang aku ngerasa kayak ya kondisinya kan nggak bisa di cover semua gitu loh. Tapi kamu tuh suka yang kayak ini tuh begini, nanti tuh harus kayak gini gini gini, nanti tuh begini loh, kayak gini gini. Jadi kayak semuanya tuh hati-hati banget lah gitu. Sedangkan kalau aku tuh aku nggak bisa. Ini salah satu kekurangan intuitif sih sebenarnya ya. Bisa dibilang jadi salah satu kelemahan mereka karena jadinya mereka yang perfeksionis menginginkan segala sesuatu seperti ideal mereka, jatuhnya mereka itu terlalu berhati-hati dan makanya dari itu kebanyakan intuitif itu terlihat seperti mereka itu tidak mau mengambil sebuah resiko. Karena setelah tidak mendapatkan standar mereka, nah itu yang sangat sulit. Hmm, mungkin Gitu. kebalikannya sama aku ya. Soalnya kalau aku itu tipe orangnya yang kayak ya udah jalan aja dulu gitu loh. Resikonya ya nanti, lihat aja nanti. Jadi ya boleh bilang tuh hmm, apa ya? Terlalu ceroboh Mungkin kalau dibilang ceroboh, mungkin kali mungkin ya. Tapi apakah mungkin apakah nggak kecerobohan itu mengartikan sebagai oh karena gue hidup di ini jadi lain poin sih, tapi pertanyaan yang mungkin harus ditanyakan untuk semua sensing type ya. Jadi klarifikasi lah sedikit. Dengan kalian yang menyukai suatu resiko baru atau experience-experience baru, pengalaman-pengalaman baru, apakah itu membuat kalian lebih menyukai hal spontan? kalau dari aku sendiri iya. Soalnya tuh apa ya? Kayak kadang merasa ada yang menarik gitu kayak pengen coba aja gitu loh kayak nggak tahu kenapa tuh kayak pengen coba aja spontan aja gitu jadi kayak kadang-kadang tuh apa ya ya itu tadi kali ya jadi karena mikirnya tuh cuman yang kayak oh kondisinya sekarang gitu loh terus kayak keinginan sekarang melihat melihat itu menarik gitu kan jadi kayak oh pengen coba gitu loh Hmm, mungkin jatuhnya ya lebih spontan kali ya. aku juga banyak nih ketemuin kayak anak-anak atau orang-orang yang tipe-tipenya sensing, tapi aku melihat mereka malah seperti di mana mereka itu yang apa ya terkesannya tuh jadinya aku mau melakukannya dengan cara aku hmm, karena aku yakin ini sudah yang terbaik gitu, terkesan seperti itu. Jadi aku malah mikir apakah mereka menyukai kebebasan mereka atau memang mereka secara nature-nya, secara alaminya mereka adalah individu yang spontan. daripada dibilang yang menyukai kebebasan ya lebih ke arah kita spontan itu yang aku Hmm. rasain lah jadi kalau aku ya mungkin eh, di luar sana kalian misalnya ya gitu yang tipe sensing merasa kalian lebih menyukai kebebasan ya mungkin itu alasannya gitu loh tapi kalau buat aku lebih karena spontan aja sih gitu loh apa yang saat itu kita apa yang saat itu aku rasain aku pengen lakuin sesuai apa yang aku rasain kayak gitu Tapi bukan berarti kamu menyukai kebebasan untuk menjadi spontan lah. bukan. I see, I see. Oke. Minggu lalu itu aku juga pernah ngebahas tentang cara komunikasi di antara tipe thinking sama tipe feeling. Nah, kalau Hmm. untuk tipe intuitif dan tipe sensing nih, yang aku perhatikan adalah tipe intuitif itu menggunakan banyak analogi. Sedangkan tipe sensing itu, kalau yang aku ketemuin, orang-orang yang aku temuin, mereka itu lebih terus terang orangnya.
Jadi kalau mau ngomong, udah langsung ke topiknya. Eh, Nah, bener nggak tuh? Nggak bisa bohong lah ya. Iya betul, adanya seperti itu. Karena apa ya? Mungkin karena aku nggak tahu ya. Ini ada hubungan sama cognitive function lain juga kayaknya. Kalau aku tuh orangnya nggak bisa basa-basi punya gitu loh. Jadi aku lebih karena pokoknya udah langsung aja ke titiknya. Tapi untuk beberapa orang cara ngomong aku tuh malah nyakitin gitu loh jadinya. Hmm. Ya memang sih ya memang kalau kita lagi berbicara atau apa, memang aku melihat bahwa kamu itu tipe orang yang lebih terus terang ke poinnya aja langsung gitu. Sedangkan kalau aku, kayaknya kamu juga tahu deh, kalau aku juga banyak menggunakan analogi atau kayak muter-muter dulu dikit gitu loh. Hmm. Itu yang paling aku rasain itu kalau kamu ngomong itu muter-muter aja gitu kan. Terus tapi yang kayak aku cuman mikir kayak intinya satu kenapa harus ngomongnya tuh panjang lebar gitu loh. Tapi kalau aku tuh nggak bisa kayak gitu. Makanya kadang-kadang tuh kalau misalnya kayak orang nanya, terus aku jawab A, terus kayak, gua gak ngerti nih, boleh tolong jelasin nggak sih? Terus aku kayak, gimana jelasinnya? Aku juga gak tahu jelasinnya. Pokoknya intinya itu, udah. Kayak Nah, gitu. ini jatuhnya jadi kayak apa ya? Apakah tipe sensing bisa menjadi guru yang baik gitu ya dalam menjelaskan? Aku yakin banyak guru di luar sana yang tipe sensing bisa menjelaskan dengan lebih baik daripada saya. Mungkin jatuhnya itu lebih ke arah kayak skill kali ya, skill tambahan Hmm. sih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Ini kita udah ngebahas sedikit banyak tentang sensing dan intuitif, perbedaan-perbedaannya. Kalau kalian, apakah ada poin yang kita lewatkan atau kalian juga bisa relate dengan poin-poin yang kita sebutkan tadi? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Jadi kita bisa tahu lebih banyak lagi nih tentang intuitif dan sensing. Nah, kalau Ya, mana tahu gitu kan, bisa dibikin video part 2 si intuitif dan si sensing gitu. betul. Nah, kalau kalian juga mau tahu lebih dalam lagi tentang intuitif dan sensing di situasi-situasi tertentu, nah kalian juga bisa komen di kolom komentar. Jadi kita bisa bahas lagi ke depannya. Atau ada topik-topik lain yang kalian pengen kita bahas, nah itu juga kalian boleh komen di kolom komentar gitu ya. Nah, jadi video hari ini sampai di sini saja. Kita udah ngebahas banyak sih, lumayan mendalam juga tentang intuitif dan sensing. So, kita akan ngebahas lebih banyak lagi tentang MBTI pastinya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita biar kalian bisa mendapatkan video-video terbarunya dan kalian juga nggak ketinggalan gitu ya. So, see you in the next video.